Lagi pula sekarang ini para menteri di Kabinet Kerja ini sekarang sudah mulai menunjukkan ini bagaimana komitmen mereka untuk mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Menciptakan pemerintahan yang bersih tentunya. Iya, dan mereka sekarang ini juga turun belusukan untuk melihat langsung fakta di lapangan. Dan mereka pun turun belusukan di beberapa daerah ya, iya, dan juga sekali. di beberapa tempat-tempat fasilitas yang di bawah kementerian mereka juga. Seminggu setelah dilantik, para menteri di pemerintahan Jokowi JK langsung tancap gas bekerja. Mereka tak segan turun langsung ke lapangan guna membenahi permasalahan yang menjadi tanggung jawab kementeriannya. Seperti yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahiri Rabu pagi. Ia menggelar inspeksi mendadak ke rumah yang dicurigai sebagai tempat penampungan calon TKW. Mbak, buruan buka, Mbak. Nama saya Hanif Dahiri, saya Menteri Tenaga Kerja, Mbak. Meski Hanif telah meminta izin masuk, tak ada respon dari penjaga rumah. Ia pun nekat memanjat pagar setinggi 2 meter. Di dalam rumah, Hanif menemukan sekitar 45 orang calon TKW yang ditempatkan pada kamar berukuran 4 x 6 meter. Kondisi tempat penampungan yang tak layak membuat Hanif marah. Ia pun meminta agar para pahlawan devisa itu direlokasi ke tempat yang lebih layak. Lain lagi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. Rabu malam, ia mengunjungi Samuel Franklin, programmer yang mengalami lumpuh di sebagian tubuhnya. Saya yakin banyak teman-teman di Indonesia yang seperti Pak Semi ya. Nah ini justru harus diberdayakan gitu loh. Diberdayakan dalam artian begini, apalagi kita akan memasuki suatu era digitalisasi, transaksi elektronik. Jangan bicara ITE-nya terus larinya di penghinaan dan sekelur air masuk penjara. Itu sih bagi saya bukan itu harusnya fokus kita. Prinsip kerja, kerja, dan kerja juga dipegang Menteri Kelautan dan Perikanan. Setelah memajukan jam kerja di kementeriannya, ia kembali menggebrak dengan wacana moratorium kapal besar. Meski harus berhadapan dengan pihak asing, perempuan asal Pangandaran itu percaya programnya mampu menekan angka pencurian hasil laut. Moratorium, Pak. Moratorium itu hanya untuk kapal 30 gross ton ke atas. Dan saya itu ex-asing, Pak. Dan saya berani taruhan, kapal itu pasti punya asing. Dan pasti 1 kilo pun ikannya nggak akan mendarat. Apabila itu dipertanyakan, saya letakkan jabatan saya pulang kampung. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Joko Widodo mengangkat 33 orang menteri. Mereka terdiri dari 15 orang dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. Jokowi tak memasang target 100 hari untuk para menterinya, tapi ia tak segan mencopot menteri yang kinerjanya buruk atau yang terlibat korupsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Itu ya Pit ya, semoga kakinya Pak Menteri yang tadi loncat pagar tuh nggak kenapa-napa ya. Lah. Dan juga semoga para menteri ini tak hanya bersemangat di awal-awal saja, tapi konsisten hingga akhir masa pemerintahan. Tentunya. Bukan pencitraan kan maksud kamu, enggak lah ya.